Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi dui mingguan. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan model 4C. Apa itu model refleksi 4C? Model ini dikembangkan oleh Richard, Church dan Morrison, 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Yang kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep utama dan paling penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat, Ceng. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi? Connection. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar menurut sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal tersebut sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, di dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sebuah kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, serta berpihak pada murid. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima dan saya pelajari ada beberapa yang menurut saya berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat atau lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata semuanya itu salah. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi, ternyata itu juga salah. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran atau RPP untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, ternyata itu juga tidak harus. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul 2.1 ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru tersebut adalah yang terkait dengan, pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Ceng. Setelah mempelajari modul ini saya berusaha merefleksikan diri saya yang ternyata saya belum sebenarnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk rencana kedepannya, saya akan melakukan sebuah perubahan pembelajaran antara lain. Pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, produk dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan.